Falamma ta'antu fi thamani asyrata wa sannaftu kitab qadaya sahaba wa tabi'in. Terus sannaftu tarikh fil Madinah inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu aktubuhu fil layalil mukmirah. Terus beliau saking kepingine tabarruk mbek Rasulillah niku setiap ngarang niku momentumnya nyari supaya dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ketika harus ngerasani orang, jadi kadang ngerasani wong ya penting. Karena ilmu itu harus dikontrol, nggak boleh semua orang bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa hoax, bisa mencatut, bisa menjual. Nak muni kultu kan gak mandi, menurut saya kan gak mandi. Jadi kalau menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan mandi. Jadi potensi pencatut itu banyak. Sehingga dibutuhkan koreksi dalam ilmu hadis, disebut al-jarhu wa ta'dil, disebut al-jarhu wa ta'dil. Harus ada kualifikasi rawi. Nah, kualifikasi rawi itu dilihat dari siapa? Beliau harus mengkonfirmasi mbek tanggane, mbek kancane. Kadang ning jowo ketok sabar, ketok ramah, juli nak nang omah kerenge ra karuan. Nah, itu harus dikonfirmasi. Akhirnya singkat cerita Imam Bukhari itu dalam banyak hal kadang ngrasani tiyang. Akhirnya diprotes. Mun jenengan niku kiai kok tukang ngrasani wong, kira-kira gitulah cara basa Jawa niku. Wong kiai kok ngrasani orang. Terus beliau ngendikan innama rawaina dzalika riwayatan walam naqulhu min indi anfusina. Semua itu terkonfirmasi karena tonggo-tonggone, konco-koncone bilang seperti itu, tapi tidak pendapat saya. Jadi kamane misalnya kula di konco Zaid, jare konco-koncone nak utang ra tau nyaur gitu. Maka ini sudah saya diskualifikasi. Takdis, tidak boleh jadi rawi hadis. Nak utang ra nyaur gitu. Tapi ora maksudnya ra nyaur mampu. Nak ra mampu alhamdulillah dadi ra wajib. Mulane sampean nak kepengin diutang ora wajib bayar, ndonga kere sak kere-kerene. Lho niki ijazah nih. Niku dijamin langsung mboten napa? Wajib. Monggo nak kepengin jajal. Kopil tuh. Wah sembrono tenan guys. Monggo nak sing kepengin diutang mboten wajib napa? Nyaur niku kedah kere sak kere-kerene. Nganti mboten wajib napa? Nyaur. Mengke nggih mboten wajib haji, mboten wajib zakat. Statusnya langsung mustahik. Nggih monggo nak kepengin jajal. Nak kepengin jajal. Nggih kula terusaken nggih. Terus orang dulu itu biasa ngerasani tiyang ndak cocok. Tapi kalau ketemu itu ya hormat. Karena ngerasani ini bentuk loyalitas sama ahadits Rasulillah supaya tidak diriwayatkan dari orang-orang yang tidak adil. Inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Tapi dia secara pribadi nggak ada masalah karena setiap orang selain Nabi tentu punya salah, nggak masalah. Kita hormat orang yang punya utang nggak bisa nyaur nggak masalah. Tapi ya sudah dirawi hadis untuk kang bodoh ini. Nanti kalau ini qala Rasulullah sing mutangi iku utangnya ra nyaur kok qala Rasulullah. Sing camah iku Kanjeng Nabi. Ya orang dulu itu bisa melakukan seperti itu bisa. Makanya ya ini agak unik ya. Jadi ini cerita-cerita sing dialami apa Imam sinten Bukhari. Saya atau orang kaya atau sing donatur niku duka. Beliau ngendikan la yasauni an akhussa bisama iqaman duna qaumin. Saya tidak bisa. Ini semuanya umatnya Nabi kemudian saya hanya ngajar 1-2 orang hanya karena dia anak pejabat atau orang tertentu, tidak bisa. Kalau kamu mau ngaji ikut ngaji umum. Terus jenengan ini misalnya so salam template teng kula 1 juta, gelem ra gelem ya ngaji umum. Gak salam template ya Allah, gak ngaji ya Allah. Sementing ojo terus pepe bayar ngajine khusus Gus. Ojo ono wong liya. Ben sing pinter kula tok umat Nabi liyane goblok kabeh. Mboten purun, Imam Bukhari ngoten mboten purun. Terus la yasauni niki kula waca iki. Padahal niki anake raja. Ana Khalid bin Ahmad Khalifah Ibnu Thahir sa'alahu ayaqdura manzilahu fa yaqra at-tarikh ala auladi famtana min dzalik wa qala la yasauni an akhussa bis sama qauman duna qaumin. Jadi intinya niku Imam Bukhari akhirnya boten apa? Kersa. Lalu niki cerita keramat-keramatipun Imam Bukhari. Imam Bukhari niku selain kualifikasi hadis sesuai al-jarh wa ta'dil niku setiap hadis niku disolati. Beliau adus sholat 2 rakaat
memanfaatkan perangkat rohani. Jadi beliau kualifikatif ya, al-jarh wa ta'dil ini rawi layak. Misalnya ada orang soleh khusyuk nang masjid terus. Biasanya problem wong soleh ora tau ngaji iki mboten purun. Iki soleh tok paling nang masjid pelarian. Niku kan kathah tiyang wiridan ning masjid takok kok betah ning masjid. Nek ning omah ono sing ngamuk ning ngene mboten. Malah pengurus-pengurus takmir masjid ya ali. Nek cerita kula niku saniki kuwadah Gus, tiyang teng masjid itu suwi-suwi. Dadi mlayu ning masjid iku perkarane kudu ngising, ning omahe WC-ne elek ning masjid apik. Lho nu bar dhuwur turu, ditakoki takmir kok turu ning kene ning omah ana kipas angin ning kene ana kipas angin. Niki mboten suudzon, suul yakin kathah sing ngoten niku. Dadi ini mun sak dhuwure suudzon. Wong kula Imam Bukhari wae salah ra Allah. Engko njuk sepuro pengenan. Tapi itu cerita. Makanya Imam Bukhari ngendikan ana wong adil tapi ora tak jaluki riwayat. Mergo tidak diketahui dia yujalisu ahlal ilm sama dengan madzhabnya Imam Malik. Karena ilmu itu butuh dikonfrontasi, butuh misalnya Nabi ngendikan ini kok dohire tanafi bek niki daure kok ta'arud. Itu kalau ahlul ilmi ngerti duduk perkaranya. Karena itu ilmu itu. Begitu juga Imam Malik seperti itu. Nah, singkat cerita Imam Bukhari itu pede meriwayatkan hadis setelah banyak orang mimpi Rasulullah itu liwat ditututi Imam Bukhari. Iku fawwah ma akhta aqdama qudamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus delamaan yang pernah diinjek Rasulullah niku mautia aqdami Rasulullah sing nate diinjek qodami napa Rasulullah. Itu Imam Bukhari persis di situ. Akhirnya ulama tahu itu maknanya betapa persisnya beliau ketika meriwayatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi orang mimpi niki teng kitab Fathul Bari. Imam Bukhari itu betul khirbah itu semacam peso kecil. Yazubu anhu itu kalau ada orang melukai Nabi, dia yang bela-belain supaya orang itu tidak bisa melukai Nabi. Dan itu ditakwil oleh ulama bahwa beliau yang nanti akan mensortir al-ahadis al-maudu'ah, dibuang semua, nggak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemana itu jasa-jasani pun Imam Bukhari. Terus ketika beliau mau kapundhut, niki ben mboten kesuwen niki Gus Apang pun badhe nyanyi Gus. Apa nasid? Nasid itu terjemahannya ya nyanyi ku anak-anak. Nah kanggo jenengan terjemahannya nyanyi. Nah ya amang mboten terjemahannya tetap nasid. Sholawatan. Nah Gus Apang nyanyi ben tawadhu sederhana bahasane ora usah sok suci biasa wae. Tadi nak bin Muhammad bin Yahya ya amang ini qasidah terjemahannya sholawat. Gus Apang wis nyanyi kan ngaji lagu insya Allah baru kayak tawaduk itu apik lah. Terus Imam Bukhari ketika mau kapundhut itu tertib sekali. Saya banyak membuktikan baik secara bacaan maupun nyata orang-orang soleh itu kalau mau kapundhut itu tertib. Mulane sampai nak kapundhut aja selonang-selonong, nak mati itu sing tertib, sing rapi lah, tertata. Kalau cerita sedikit, bapak kula niku selawase niku tiap tahun nilai kula teng Jogja. Ini mboten pernah memamitkan saya sama ketua teng tempat kerja kula. Niku bapak tindak teng kene kula Jumadil Ula niku saya tak pamitno mbek kancamu, guru-gurumu, kanca-kanca kowe mulai ngenteni aku. Terus bapak Recep kapundhut. Mbah Mun juga itu saya menyaksikan sendiri mau kapundhut itu uang dititipkan ke Subab. Iki aku nak balik nak aku ora balik wis bagi dulur-dulurmu. Beliau di pesawat ngendikan Gus Yasin, tenan lho Sin aku tahlili. Ternyata di Mekah kapundhut. Itu contoh-contoh kapundhut yang tertib, beretika dan berperadaban. Nah Imam Ghazali luwih parah malih, parah kramate mboten parah masalah. Engko mbok potong dadi geger. Niku badhe kapundhut itu tuku kafan piyambak. Tuku kafan. Terus konco-konco yang perjalanan 3 hari karena dulu gak ada pesawat, orang WA. Itu diundang. Tolong direngkas ning nggonku ya. Ketika beliau kapundhut itu orang yang perjalanan 3 hari gak ada yang terlambat. Ditakoki, kenapa kamu gak terlambat? Saya sudah diundang 3 hari yang lalu. Dan itu tuku kafan terus. Badan itu badhe subuh sholat terus. Ya mbak cara Jawa agak selonjor terus adik itu celok ali ya bil kafni aku jupukno kafanku. Terus diambung. Terus beliau ngendikan
alar ridho fil intikal ila malikil mulki pun kula ridho pindah teng alame jenengan Gusti, maksudnya kapundhut. Ya terus kapundhut. Jadi adike ya ora ribet tuku kafan, ora ribet tuku. Saiki ya ana persiapan tapi gaya-gayaan untuk kuburane wis digawe. Terus gaya mergo larang kawasane iku elit. Niku mboten keramat ning sembrono niku. Lah Imam Bukhari nggih ngoten badhe kapundhut tuh wali-wali angkatan beliau ku dipeni. Desane piyambake jenenge Khortangka, napa bacane Khortanak mboten ngerti. Pokoke kawasan Uzbek karena itu ejaan Soviet. Sauni-unimu lah baca Khortangka, cek Khortanak, cek opo ngono lah. Sing maca penting aja baca demaan karena tulisannya khoksik. Niku wali-wali ngipi ketemu Rasulullah teng pagar desa, teng pojok, teng pintu gerbang. Wali-wali tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau di sini?" Antaziru Muhammad bin Ismail. Aku ngenteni Muhammad bin Ismail. Apa tak jak bareng. Terus wali-wali ini tangi krungu kabar Imam Bukhari kapundhut. Nama beliau kan Muhammad bin Ismail. Jadi akhirnya wali-wali ngerti. Jadi ya badhe kapundhut iku ditunggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula waca nggih, tak waca Arabe. Engko nek mboten paham nggih muni amin amin iki semuanya. Mboten santai mawon sampean. Kula niki mumpung dadi wong saleh mergo nderekaken kersane Habib Bidin. Ya kadang saleh kadang ora, nek ora saleh ya istighfar gampang, urusan mbek pangeran niku gampang. Ribet urusan mbek manusa. Wis yo sepuro iki kadang gremeng ya. Tapi ora usah kaget, ya apik manusa kalah apik mbek pangeran. Pangeran wis Ghafur kok manusa kok. Ghafur kita yo ora lah, wis biasa wae ngoten. Gampang urusan mbek pangeran ya. Ya cara kaidah fikih kan ngoten. Haqqullah mabniun alal musamaha. Urusan mbek pangeran iku gampang. Urusan mbek manusa ruwet ya. Sing dawuh ahli niku. Niku fakta apa pengalaman ya? Pengalaman apa fakta? Pengalaman. Ini kanca kula oleh ahli al-Habsyi ini. Nggih mboten enten perkembangan mulai mbek kula ya ora jelas sih. Nggih kula waca ya. Akhbarana Muhammad bin Makki sami'tu Abdul Wahid bin Adam at-Tawasis yaqul ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naumi wa ma'ahu jama'atun min ashabihi wa huwa waqifun fi mawdi'in fasallamtu alaihi faradda alayya salam faqultu ma wuqufuka huna ya Rasulullah qala antaziru Muhammad bin Ismail falamma kana ba'da ayamin balaghani mautu fanadhartu fa idzan huwa qad mata fi sa'ah allati ra'aitu fiha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Monggo ya nak badhe kapundhut sing tertib nggih. Habib Ali bin Utsman kabari Habib Bidin ya Ali Al-Habsyi ya Muhammad kondo-kondo sik dadi saged takziah nggih. Dadi niki mboten niki ditiru nggih monggo, mboten nggih sae kersane mboten nyaingi Imam Bukhari. Nah kula kadang salah iku ya istighfar, tapi kadang-kadang ya biasa. Nah aku bener terus ora kaya Imam Bukhari, dadi ben salah sithik-sithik ora ben salah ya tetep salah, sementing gelem istighfar, gelem nak menawa iku dadi tawadhuke kita semua. Tapi yang jelas niku kula suwun kitab ini kitab barokah karena para habaib, para wali semuanya pakai kitab napa? Bukhari. Wau sing didhawaken teng dongane Habib Abu Bakar Segaf Kutub Gresik bahwa ya Allah kita mendengar hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan semuanya mengarahkan kita tambah mahabbah kita li taatika untuk taat kepada jenengan. Saya beri contoh satu betapa hebatnya Rasulullah SAW untuk menjaga kenyamanan kita dengan Allah Ta'ala. Misalnya Sayyidul Istighfar yang tadi baru dibaca. Saya berkali-kali bilang wong khusuk-khusuk sing berlebihan. Nah istighfar nuwangis kaya-kaya nasi pendekne mau dosa tok. Sale bar delok wong wedok ning pertolon nuwangis ora barbar. Oke itu bagus karena eling maksiate. Tapi seakan-akan sifati Allah yang ngasih dia maksiat dan hubungannya dengan Allah hanya ditakdir maksiat. Padahal Allah tadi ngasih dia sholat subuh, ngasih dia sholat duhur, ketemu habaib hormat, ketemu kiai hormat. Reputasi Allah yang baik ini enggak dihitung. Si dihitung salah ini. Sehingga terus dia akhirnya sumpah, nak keterusan itu akhirnya rondo, sama aja terus nol pokoknya. Tapi kalau Nabi ngajari kita tidak seperti itu. Sayyidul Istighfar di antara kata-katanya tetap Abu ulaka bi ni'matika alayya. Gusti apapun kula niki makili kita loh ya, tidak makili Kanjeng Nabi. Tentu kalimat itu dari Rasulullah. Tapi anggap saja yang baca kita. Ini penting dalam ilmu hadis. Ya Allah apapun salah saya wau kula teng terminal teng napa delok itu oke niku salah Gusti. Tapi kula ditakdir gak nganti zina.
Kanggo wong biasa-biasa ngene iki ora nganti zina iku top. Tapi aja terus delok terus iki cerita wae. Dadi delok istighfar tapi ra nganti zina alhamdulillah. Bar delok tok ya istighfar tapi ra takok nomere iku alhamdulillah. Ora moto terus dikeloni ning kamar. Alhamdulillah. Artinya ada sisi nikmat lah. Wong rai pas-pasan wae kok saleh ngono kan top ya. Ora top delok top ra nganti teruse gitu. Dan Quran membenarkan model ngono iku, maksudnya membenarkan dimaklumi. Dimaklumi iku artinya yo kelas-kelas ngono iku ayate intastanibu kabaira ma tunhauna anhu nukafir angkum sayatikum. Yo kelasé lagi ngono. Tapi maksud saya kowe kudu eling sisi abu ulaka bi ni'matika alayya. Ya Allah kula delok kok ora zina ya ora takok nomor. Alhamdulillah Gusti jenengan tesih ngreksa kula. Tapi kok terus wa abu bi dzambi, tapi lha apa Gusti kula delok bareng nggih sepuro Gusti. Jadi artinya betapa Rasulullah itu ketika mengajari kita istighfar itu juga bersamaan dengan itu ikrar bahwa nikmat Allah aktsar wa aktsar. Bahwa sisi nikmat Allah itu jauh lebih besar. Makanya di Quran itu tidak ada hanya perintah istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tetap ada bihamdi rabbik. Apapun kita ini masih masya Allah. Nah, barokahnya hadis-hadis seperti itu belum hadis solusi. Rasulullah mboten nate dosa. Tapi selalu ngasih solusi wong dosa. Wa atbi sayyi'atal hasanata tampuha. Berarti bar delok wedok wayu sawangane kok dosa, golek rondo sing welek tuwek kei dhuwit. Mbah, wau kula batur maksiat niki kafaroe. Engko amen didongakno kaya corona. Muga-muga panjang apa? Artinya itu buatan niki buatan mungkin nak kalau salah benci koreksi Habib Ali. Tapi Habib mun terlambat jadi sungkan mesti. Jadi niki cerita dari mulane ikrare Habib Abu Bakar Segaf. Dawe-dawe Nabi itu menginspirasi kita. Belum masalah adamul kunuti wal yasi. Semua orang Islam seluruh dunia itu enggak ada yang putus asa. Meskipun ahlul ma'asi, ahlul kabair. Barokai hadis riwayat syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita tidak dengar hadis syafaat, wong sing tahu dosa langsung fatalistik, sing tahu salah tahu fatalistik, sak donya iku ora ono sing wani iman. Perkarane kabeh gak ada salah. Tapi barokah syafaati Rasulillah sing diriwayatkan Al-Kutubus Sittah, sing diriwayatkan kitab-kitab sing muktabar. Akhirnya wong wani iman. Senajan to salah wis wani iman. Engko arep-arep syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus sing ra maca Bukhari, soalnya tiap pidato sholawat salam kunjuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang kita tenggo syafaate teng dina sing diarep-arep hubungane mbek Nabi dhewe jarang maca sholawat, sing penting nenggo syafaat. Wis ngono lah, sing penting ku ndadekno iman biwujudis syafaat. Wah niku terakhirin tentang Isra Mi'raj. Ono kata-kata mungkin Gus Apang nyanyine mari sedilo mungkin. Nah niki kitab Fathul Bari tentang Mi'raj niki kan tesih Isra Mi'raj. Dados nabi ku ya manusa ya kadang-kadang ya rontok cara boleh dibahasakan ya rontok ra ikhlas. Dibahasano hasud kok kasaran ya ora pati ikhlas. Tapi orang ikhlasnya nabi niku barokah. Riyen kita tahu pertama wajib sholat ku 50. Nabi Ibrahim di langit ke-6, kila 7. Kalau ora roh persise urutane mergo riwayate beda-beda ana semene 6 ana semene 7. Mengko ya ora roh dhewe pokoke nek ora 6 ya 7. Coba bantah kula. Akhirnya Nabi Ibrahim jenenge capek. Apa mat diceluk wong pancen bahaya. Jika sholat 50 rakaat. Mendel Nabi Ibrahim, ora biasa bantah. Bareng tok Nabi Musa bantah. Apa mat 50? Dekne asline bantah iku ora kok perkara piye. Asline iku gak krana sak kita mboten. Rodok ngeprekno lah cara Jawa. Piye mat 50? Umatku sing gagah-gagah ra kuat atau umatem. Dadi asline iku yo ora sak kita. Mulane kula rapati utang jasa asline di bab ini karena asline iku terusane inna ummataka la tutiku dzalik. Umatmu ora kuat. Wong Bani Israil umatku sing gandeng-gandeng gagah-gagah ra kuat omone umatmu. Padahal kita ya nyatane ra kuat tenan, tapi alhamdulillah. Singkat cerita terus rontok terjadi debat kecil. Jadi Nabi karena ahsanan nasi khalqau wa khuluqa. Nurut mawon. Matur ning pangeran Gusti khafif anni. Sampai pangeran disudo 5, berarti itu pinten?
Matur nang Nabi Musa iki abot papat ibu, njaluk ringanan neh. Sampai akhirnya ping 9. Ping 9 berarti 5 ping 9 kalong pinten? 45. Dan sakjane Nabi Musa sae. 5 lae cek njaluk neh keringanan. Waduh anak sido. Niku pun ra sidono wajib salat. Tapi pertanyaane lha apa ada mikrot jebule ratu apa kan ngoten. Itu jasanya Nabi Musa, baru kayak protes niku 50 dadi pinten? Gangsal. Tapi itu sisi Nabi Musa. Tapi kalau niki cerita teng riwayat niki teng Fathul Bari kula waca mawon. Ketika Nabi Musa di langit ketiga atau keempat, ini kan dilangkai Kanjeng Nabi. Dilangkai nu nangis. Nangisnya nu nangis ya nangis protes. Ditakoki ibu malaikat Jibril, kenapa kau nangis? Grutu itu gak adil guys. Cah wingi ngangkai makomku. Grutu. Akhirnya Kanjeng Nabi takok, niku sinten? Iku Musa. Nembe nopo? Ya nembe grutu. Sing digrutoni sinten? Pangeran. Lah terus pangeran gak piye-piye? Gak, wis biasa aja. Mboten niku lho mboten gawe-gawe. Nek ora percaya sampean waca dhewe kitabe. Kok eja sithik-sithik. Terus lah kena apa? Ya mergo sampean luwih enom tapi nglangkai makome, rada ra trimo. Marane tabayun kan cara saiki tabayun dikonfirmasi. Kula waca mau narape, mungkin nek sing ra ngandel nggih ben ngandel, nek sing ra ngandel nggih ben ya ben goblok wong tak wacana kok ora ngandel. Dari ali. Kula waca mau narape, niki top tenan nih, wis romerot tenan nih. Teng kitab kulon halaman 613 juz itu. Jadi sampean saged ngecek malih. Misalnya beda halaman nggih. Apa ya? Bab ya, babnya ya di bab. Bismillahirrahmanirrahim. Niki jelas sampean jarang maca iki. Apa ora tahu ya? Jarang ora tahu parade. Para gak nate. Niki kanca kula mulai alit niki teng sarang. Jadi kula niku de kanca Habib Zain, kanca-kanca mulai alit. Alhamdulillah nganti tuwa ora ono perkembangan ya tetep kanca maksudnya ku. Ya sudah dadi kiai, nak masalah materi udah tambah sugih ya. Umat ya tambah akeh tapi hubungan akrabe tetep sepawancet. Engger ketemu ya pikirane ngopi, rokok. Nah kula sono perkembangan ya gak rokok ya termasuk. Tapi kalau cara fatwane Mbah Nafek salah. Rokok cara kowe apa, Hak? Misalnya ke darani haram, kowe sing salah. Ning dinggon barang haram dobong. Waduh, kelarang. Mboten nate menang. Iki seksine niki. Nah, kula debat mbek Mbah Nafek. Lah iya rokok iku haram, mulane dobong. Kowe nek ndi rokok sitok, terus mbok yakini haram. Rak berarti jek ana terus barang haram. Tapi nek tak rokok kan tak ilangi. Berarti aku ngilangi haram. Mbah atau menang bajene. Ya, Mbah Nafek. Nah, kalau skala tua nurut mawon. Ini alhamdulillah niki majelis kalau seneng sangat ditunggoni para habaib saged akan kersane Habibiddin. Kula kira ngrasa paling bener wong dikongkon mawon. Tapi kelirune insyaallah ora nganti 1%, 0,sekian persen pantes-pantes sih. Ya kudu kudu ngono. Kula waos ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Musa ya kesalib Nabi Muhammad SAW niku nangis. Terus lam azunna ahadan yurfa'u alaiya. Saya itu tidak pernah mengira ada orang diangkat. Tapi ini kan jaga imet kan. Misalnya kalau tengkeling terus Ali terus wono dikonco ya bidin ini cerita lucu tenan ini kisah nyata. Jenenge Kiai Izzuddin Buntet itu top-top kiai di era itu. Dua santri ini tiang Cirebon asli Jakarta. Jenenge Budi. Ini konco ini tak sebut jenenge wong cerita lucu. Dia itu bangga dengan kiainya karena orang Jakarta. Mergo angger kiai mek Kiai Izzuddin ku nyucuk. Bangga nek mergo kiai ini ra ono sing ngalahno. Waduh kiai sak kawasan kono iku nyucuk. Suatu saat ana pengajian ngaturi Mbah Mun ya Mbah Maimun Zubair. Kiai Izzuddin nate mondok sarang. Bareng wonten Mbah Mun Kiai Izzuddin nyucuk. Niku bocah niku teng tingkat 2. Aduh kiai ku keok. Gak terima. Karena dia ngukur menang kalah ini pakai nyucuk. Mulane kula tak biasakno nak mbek wong sepuh nyucuk, mbek ben tawaduk. Semoga kuwatirku nak ono wis ben santriku lah aduh Gus Bakio kowe sak kaya kelah, sementing tawaduk. Lho akhirnya cah niki niku badhe niku pamit boyo mondok teng sarang.
Karena dia tidak ingin punya kiai yang nyucup. Dia oleh ini aduh kiaiku keok. Niku kiai dia diceritani guyu ra barbar. Yus, dia aku kalah. Lagi Nabi Musa itu ya nabi ya manusia. Bareng Nabi Muhammad ngelangkai makome, ya Allah lam azunna ana hadan yurfa'u alayya. Mbok sampean maca yurfa'u bo yarfa'u wis boleh. Sauni-unimu lah. Sementing aja yurafi'u aja yarfa'. Sauni-unimu lah. Enake apa diangkat sak dhuwurku apa? Apa ya sampean maca milah apa ya? Bebas. Apa ya nama maca yurfa'u. Yurfa'u. Wedi nek mergo ngarepe wong akeh mergo. Sake kula maksudnya nak. Akhirnya terus ditanya sama malaikat Jibril, kenapa kira-kira gitu? Wahu yaz'umu banu Israila anni akramu 'ala Allah wa hadza akramu 'ala Allah minni. Ini urusan nama umatku wis yakin saya ini nabi terbaik. Masalah kan cara image. Kaya wong elek pacaran terus kancane luwih ganteng kan ya mriyang kan. Mulane kabeh iku anggere pacaran mesti ngajak kancane sing luwih elek. Niku nah, pengalaman masalah kan kaya ustad nang ngiyai apa ngiyai ning desa-desa moh ngajak kancane sing luwih alim masalah ya golek penderek sing wis ora apa-apa lah kira-kira kula termasuk ndek nyali ngaji ngajak ya amang medal ngalim kula termasuk kiai ndek nyali mbon walau kana hadza wahdah hana aliyya. Maksudnya nak aku kalah mbek Nabi Muhammad gak apa-apa lah secara pribadi aku kalah gak apa-apa oke. Pancen iki sing dipilih aku kalah gak apa-apa. Walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdhalul umam indallah. Lho nak antar ketua kalah aku ora masalah oke lah. Lho tekan sak umatku yo kalah dadi gak trimo. Dadi wong ra trimo aku yo oleh sithik-sithik tapi Nabi Musa wae ora trimo. Terus walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdhalul umam indallah. Jadi sampean-sampean iki itu orang yang digugat Nabi Musa. Monggo di Fatihai kersane mboten gugat. Jadi nak pas kalah mbek Nabi Muhammad itu pun ikhlas ya, tapi bareng kalah mbek antar umat kalah niku gak trimo. Walakin ma'ahu ummatu wa hum afdhalul umam indallah. Lah niki sing lucu qala Jibril hadza Musa wa may yu'atibu kanjeng Nabi tanglet wa may yu'atibu terus sing di gumami sapa sing digremi sapa qala yu'atibu rabbahu fika. Lho niki kula maca kok nak kurang marem tak seksine ya amang takon maca yu'atibu rabbahu fika qultu wa yarfa'u sautahu ala rabbi ning ngarepe pangeran ya wani pahpo ngono gak mane cara Jawa yo qala innallaha qad arafa lahu khiddata pangeran biasa nek ngomong ya rada keras ngene dadi pangeran wis biasa maklumi. Wa fi riwayatin innahu ya'rifu dzalika minhu. Allah kenal banget ini jenis wong protes iku wis kenal banget. Terus nah niki terus mulai analisis ulama qala ulama lam yakun buka Musa hasadan ma'adallah fa innal hasad fi dzalikal alam manzu'an ahadil mu'minin fa kaifa biman istafahu wa ta'ala bal kana asafan ala ma fatahu minal ajri alladhi yatarata bil arfud. Ini kan analisis walhasil hakikate Nabi Musa mboten hasud tapi ya serapati siap kalah wae dan niku ya normal wae wong manusa. Dan semoga nak sampean ra siap kalah mbek kula nggih saged maos Bukhari, saged maos Fathul Bari. Nah, misalnya kepeksa ya eling salah aja eling bener e. Tapi sampean kok nantang Qur'ane nak salah ditulis itu, nak bener ditulis 10. Mulane kalau nak salah ya kira-kira cek duwe 9 lah. Bagi 10 dikurangi pinten? Setunggal. Tapi mboten penting lah. Yang penting niki kula cerita Kulo seneng mboten krana ngrasa paling bener mboten saged nderekaken kersane Habibidin para habaib para kiai. Kulo posisi makmur diminta kulo suwun niki nambahaken mahabbah kita teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tadi saya minta ijazah Habibidin karena dapat ijazah dari Habib Salim bin Umar bin Muhammad Asgaf. Ijazah dari Habib Abu Bakar Segaf tentang doa Khatmul Bukhari dan tadi doa yang luar biasa. Jadi saya pastikan bahwa kita seperti ini tuh barokahnya riwayat sahihah. Andaikan kita ngikuti riwayat misalnya murtakibul kabirah itu kafir, orang melakukan dosa itu kafir, kayak apa umat Islam akan habis karena semuanya yang pernah salah akan merasa kafir dan merasa repot. Ini barokah ahaditsus syafa'ah, barokahnya ya pokoknya akhirnya semuanya punya harapan
nanti ketemu Allah itu untuk syafaat. Barokah duwe harapan mereka tetap jaga iman, jaga kebaikan-kebaikannya, enak menowo semua itu bisa menghapus kesalahan. Jadi agama ini selalu datang bawa solusi. Oke, semua manusia kulubani Adam khotoun, semua potensi salah. Al-insan makhluk khoto apa? Tapi Nabi ngasih solusinya. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Atau kalau di Quran innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dan ini membantu kita, menguatkan kita. Bahkan ada beberapa riwayat yang mangkola lewat dakhalal jannah, terus macam-macam lah, wa in zana wa in sarqa macam. Bukan pernah kita tidak pernah mensyariatkan hal-hal yang buruk, pasti tidak pernah. Tapi jangan pula yang pernah buruk kemudian ditutup pintu tobatnya, tidak seperti itu agama. Pintu tobat tetap maftuh sampai matahari terbit dari barat. Terus niki kula maos teng kitab kula niki kersane niki seksine ben loro. Niki ya amang takkan maca muliyas umu bani ben ya ben barokah. Iki muliyas umu bani Israil. Muliyas umu bani Israil. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa yaz'umu banu Israila anni akramu 'ala Allah wa hadha akramu 'ala Allah minni. Zada al-Umawi fi riwayatihi walau kana hadha wahdahu hana 'alayya walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdalul umami 'inda Allah wa fi riwayati Abi Ubaidah. Nah, terus ini yang faqala Jibril hadha Musa qultu wa man yu'atibu qala yu'atibu rabbahu fika qultu wa yarfa'u sawtahu 'ala rabbih qala inna Allah قال إن الله قد عرف له حدته وفي حديث ابن مسعود عند الحارث وأبي يعلى والبزار وسمعت صوتا وتذمرا فسألت جبريل فقال هذا موسى قلت على من تذمره قال على ربه قلت على ربه قال إنه يعرف ذلك منه. Ini yang terakhir barokahnya kitab Bukhari juga kita maklumi ya, meskipun sifatnya hanya maklumi. Kalau ada orang satpam, macak satpam sholat, petugas SPBU ketika dengan seragam SPBU gini apa? Sholat. Meskipun kita yakin berpakaian ahsanil ahwal, kados jubah, amamah itu sunat, kita yakin seyakin-yakinnya. Tapi barokahnya Imam Bukhari, kemudian kita tahu bahwa komunitas kita, pantasnya penjaga SPBU macak piye, penjaga nopo Indomaret itu macak piye, satpam pancasila macak piye. Terus ketika kalau sholat itu piye? Ini saya beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini halaman 75 di bab sholat kitab Bukhari juz 1. Haddatsana Ahmad bin Yunus, haddatsana Asim bin Muhammad, haddatsani Waqid bin Muhammad an Muhammad bin Munkadir qol shalla Jabirun fi izarin qad aqadahu min qibali qafahu wa thiyabuhu mawdu'atun alal misjab. Qala lahu qailun tusalli fi izarin wahid qal innama sana'tu dzalikal yarani ahmaku misluk wa aina ma kana hu saubani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir itu salat sarungan tok, ora klambenan, ora nganggo kethu, ora nganggo popo, kak sarungan tok ditalekno gulune. Lah era tabiin wis salate wis resmi-resmi. Lho jenengan sahabat kok salat ngoten. Ben wong koyo kowe roh, nak salat ngene iki wis sah. Nah barokahnya itu kita ngerti auratul rajul itu kayak apa? Andai kan tidak ada peristiwa itu, maka pakaian yang dipakai Nabi dan sahabat dikira syarat sahnya sholat, sehingga semuanya harus seragam seperti itu. Tapi barokahnya pernah ada sholat seperti itu, kita tahu mana auratul rajul yang harus ditutup ketika sholat. Itu ya barokahnya riwayatnya Imam Bukhari. Terus beliau meriwayatkan qalat Ummu Hani iltahafan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisaubin wa khalafa baina tarafaihi ala atikaihi. Terus ini ada riwayat lagi an Umar bin Abi Salamah annahu an-nabiyya yusalli fi thawbin wahid fi baiti Ummi Salamah qad alqa tarafaihi ala atikaihi. Oke, jadi kita sepakat sholat yang baik pakai ahsanis siap, pakai formal, tapi tetap ada standar siapapun boleh sholat dengan pakaian yang asal nutupi aurat. Barokahnya ada riwayat seperti itu. Lagi-lagi riwayat ini berkah sekali. Makanya kalau matur nuwun sangat dan sangat hormat adat-adat para habaib yang selalu khataman Bukhari, adat-adat kita yang selalu baca kitab-kitab madaih, kitab-kitab semuanya kita harus syukur, semuanya itu mengawal mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan saya baca seperti ini, kenapa saya bawa kitabnya, biar yang punya kitab bisa nyari di kitab masing-masing. Semoga hanya beda halaman,
Bukan saya punya Bukhari, sampean punya kitab yang enggak Bukhari. Maksudnya tuh dua ini buku yang ngomah. Jadi jelas gitu. Terus adnal akhwal, misalnya pakaian minimal seperti itu penting. Supaya akhirnya ada orang satpam sholat pakai pakaian satpam ya tidak janggal, ada yang pegawai SPBU sholat gitu tidak janggal karena sahabat Jabir ini pernah menunjukkan di depan umum sholat seperti itu supaya menunjukkan kadar aurat mana yang harus Andai kan tidak pernah ada peristiwa Jabir dan Rasulullah selalu sholat ala ahsanil ahwal, sahabat misalnya ala ahsanil ahwal, pasti seperti itu dikira syarat sah. Dan itu akhirnya umat masa pakai SPBU macak ngono, satpam macak ngono, barang kiai teko sing kiai sing ndi wong macake padha kan yo ribet. Jadi kabeh itu berdasar napa ilmu. Quran itu turun, itarnya itu zaman itu kan orang kafir semua. Itu syaratnya ada enggak? Ya syaratnya ada, harus paham itu. Lalu syaratnya paham itu apa? Untuk Quran itu syaratnya satu, ya dapat hidayat itu. Karena kalau kita pakai standar apapun itu tidak bisa. Karena banyak orang kafir dulu karena punya pengetahuan yang baik tentang uslubul kalamil Arab, itu Quran turun itu memahami dan faham. Ini termasuk yang diceritakan Shahibus Shahih, yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari itu cerita ada orang namanya Jubair bin Mut'im, itu kafir. Seorang lagi ya, Jubair bin Mut'im itu kafir. Dia Datsro Badrin, tawanan perang Badar. Delalah pas itu Rasulullah SAW memimpin sholat maghrib, baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansyur. Si Jubair ini mendengarkan itu kok enak. Nah dia mulai argumentasi kekafirannya terganggu, logika kekafirannya terganggu. Itu ketika Allah mulai mempertanyakan am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kalian merasa Tuhan, mbok kamu itu merasa hidup tanpa pencipta. Ya sudah, kalau kalian merasa Tuhan sebagai subjek, sebagai aktor sejarah, kalian harus khuliqu min ghairi syai'in. Manusia itu diciptakan tanpa pencipta. Atau amhumul khaliqun, atau kalian memang pencipta. Lalu kalau kalian pencipta, pertanyaannya Allah, am khalaqus samawati wal ard, apa kalian semua atau mereka yang kafir itu pencipta langit dan bumi? Terus bala yuqinun, pasti mereka tidak pernah berpikir sebagai pencipta langit dan bumi. Walhasil ketika surat itu selesai dibaca, Jubair bin Mut'im langsung menemui Rasulullah SAW. Terus dia masuk Islam. Ya, terus dia masuk apa? Islam. Ini bukti bahwa Quran itu bisa difahami orang kafir dan bisa menjadi sababul hidayah. Sebab itu saya pastikan jika Quran itu dikaji orang non muslim dengan niat belajar, lihun apa? Makmana. Jika ada orang kafir minta akad aman supaya dia bisa belajar Quran, harus diberi hak. Karena awal-awal Quran itu saking fasohahnya, saking jameknya, saking jelasnya, bahkan aslama Umar mergo bistimaihi atau bisamaihi ayat Al-Quran. Wa kadzalika aslama Jubair bin Mut'im juga ketika mendengar ayat Quran. Pertanyaannya kan, dia ketika mendengar itu muslim apa masih kafir? Masih apa? Kafir. Dan aslama setelah mendengarkan ayat apa? Quran. Ini nanti saya terangkan secara logika mukjizatnya. Terus ini sekaligus pamit kalian pengurus Menara, juga utamanya Pak Najib ya, suasananya ngaji seperti ini, dan insya Allah selalu pakai Bukhari di bab Fadhailul Quran atau Mukjizatul Quran. Nanti setelah niki do ngopi mulai uteke itu merap. Neng Jawa itu ribet, niki cara disiplin ngaji ku kriminal. Kok ono kopi ono ngaji, mesti wong eling kopi. Sajane cara disiplin ngaji ku kriminal. Tapi wong
Niki boten disiplin dadi nggih pun kula waca nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita Islamnya Jubair bin Mut'im. Ya, di Bukhari saya juz 3 halaman 193, kalau di Fathul Bari juz 9 halaman 583. Ini nanti ngaji sampai jam 3. Nanti jadi kalau jam 3 top. Kok yang ketoke sampean seneng nganti jam 3. Nah, kita ora paham nggih seperempat jam. Nggih, haddatsana al-Humaydi, haddatsana Sufyan, qala haddatsuni 'an Zuhri an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi. Qala dil ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Terus am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Kada qalbi ayatiron. Kada meh-meh apa qalbi ati ingsun iku ayatiro yang to terbang apa qalbi. Hampir hatiku itu hilang, nyaliku sebagai orang kafir itu hilang karena argumentasi saya kalah. Kalah itu ya kalah. Jadi karena Allah itu sangat rasional. Saya berkali-kali kalau ngaji bilang Allah itu zat paling fair, paling kalau boleh dibahasakan tuh ngajak kita sangat-sangat rasional. Saya berkali-kali ngaji bilang untuk menafikan Tuhan selain Allah itu Allah cara nantang itu sederhana sekali. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kalau kalian punya Tuhan selain saya, kata Allah tidak apa-apa. Asal yang kamu tuhankan itu punya reputasi lah. Ketika aku bangun langit itu ya urun-urun tau apa. Melok gawe langit ora, urun semen ora, kok melok jadi pangeran piye. Jadi aruni. Yang kamu pertuhankan Fir'aun Namrud, ketika aku bikin bumi itu di mana? Kan tidak ikut. Tahu-tahu lahir di bumi, tahu-tahu sebagai Tuhan. Ini apa-apaan itu. Jadi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Jadi kalau kata Allah, ini yang pikirannya Jubair bin Mut'im, enggak apa-apa kamu tuhankan selain saya kata Allah, tapi am khalaqus samawati wal ard. Apa Lata Uzza Hubal punya reputasi menciptakan langit bumi? Enggak kan, bala yuqinun. Lalu Namrud, Fir'aun dan sebagainya am khuliqu min ghairi syai'in. Apa mereka itu lahir sendiri tanpa pencipta? Enggak juga kan? Nah, logika-logika itulah yang menjadikan Jubair bin Mut'im, Sayyidina Umar, Khalid bin Walid banyak yang menjadi masuk apa? Islam. Tapi logika yang dibangun Quran ini kita sudah mulai lupa. Karena tadi surat iki khasiate ngene, sakake Quran. Waqiah mari duwe Ra'at nyepet nawang mati kan sudah khasiate itu sudah. Jadi bayan arah mati-mati diwacana surat napa? Ra'at. Dia lupa secara fikih itu hukumnya gimana itu? Apa qatil enggak? Ada orang mau mati tidak mati-mati, kamu bacakan Ra'at langsung mati. Ini pembacanya ini qatil apa enggak? Ini harus dibahsul masail di Mujin Menara. Karena sebelum dibacakan Ra'at itu enggak mati-mati, setelah dibacakan mati. Ini kategorinya itu qatlun amdul khata apa khata sibul khata apa. Jadi Quran itu menjadi hilang mukjizatnya kalau kita terus ngomong khasiat ya. Waqiah terus mari di duwe Ra'at nyepet nawang napa? Mati. Terus surat Baqarah itu mari tolak napa? Apa terkenalin? Tolak santet ya? Ya sebetulnya enggak apa-apa tapi yo sakake Qur'ane lah, jangan ya tetap fungsi dasar Quran ya dabarun napa? Ayat. Mungkin kalau terangkan. Di sini kada qalbi ayatiro. Kalau wawas ya tengene Fathul Bari. Ka'annahu inzi'ajun inda sama'i hadil ayat atau inda sima'i hadil ayat. Kalau maca dua kali karena kalau sampean di guru sing macane simak. Guruku maca simak Gus Bak sama istawaca ping pindho inda sama'i hadil ayat untuk inda sima'i hadil ayat li fahmihi ma'naha wa ma'rifatihi bima tadammanathu fa fahima al hujjata fastadrokaha billati fi tab'i wa dzalika min qawlihi am khuliqu min ghairi syai'in. Terus sampai am khuliqu al makna am khuliqu min ghairi khaliqin wa dzalika la yajuzu. Terus li anna ma la wujuda lahu kaifa yakhluq wa idza batalal wajhani qamatil hujjatu alaihim bi anna lahum khaliqan.
dan di kegiatan. Lah semula orang ngrungokno ora noto mix pokoke. Jadi Islam itu orang harus punya amilus sholihat. Jadi nak gak mulang yang ngrungokno, nak orang yang noto napa. Islam itu gampang. Begini kalau terang nggih, mboten sing sampean kulino argumentasi Quran. Ketika Allah menafikan Tuhan selain dirinya, saya ulang lagi, ketika Allah ingin menafikan Tuhan selain dirinya, sebenarnya argumentasinya itu gampang sekali. Kita tahu di awal juz 6 misalnya qul ara'aitum ma tad'una min dunillah, ara'aitum di tafsir-tafsir akhbiruni. Coba saya kasih tahu ara'aitum bi makna apa? Akhbiruni. Coba kasih tahu saya. Kalau mereka itu Tuhan, apa reputasinya? Aruni, tunjukkan ke saya. Madza khalaqu minal ardi. Ketika aku menciptakan bumi itu mereka urun apa? Fir'aun lahir di bumi, Namrud di bumi, Nabi Isa di bumi. Semua yang kamu Tuhan kan lahir di bumi. Lalu ketika bumi diciptakan, kontribusi mereka itu apa? Mbok kalau yang merasa jadi Tuhan tuh mbok yo gawe lah urun gitu. Gampangane iku yo wong iku ana kualifikasine. Nek dadi kiai iku yo tau mutolaah. Tahu ngaji bafail macam-macam lah soalnya. Nah jadi wong sugih itu syaratnya ya diwarisan atau pekerja keras kan kabeh ono syarat. Maksud jadi pangeran tanpa kualifikasi, jadi presiden yang menang di pemilu ini. Ini jadi Tuhan kok tidak punya reputasi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Kok jadi Tuhannya bumi ya reputasinya menciptakan bumi. Lah Jubair bin Mut'im itu orang kafir, saya ulang lagi orang kafir. Terus Allah membombardir dengan argumentasi am khalaqus samawati wal ard. Yang kamu tuhankan apa menciptakan langit bumi? Am khuliqu min ghairi syai'in, apa yang kamu tuhankan itu wujud begitu saja tanpa pencipta. Wos pokoknya dibombardir gitu. Sampai beliau tidak kuat akhirnya matur Rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Jadi dulu itu mukjizatnya Quran itu orang kafir saja tahu. Saking dahsyatnya, logika yang dibangun itu saking dahsyatnya. Dan itu murni argumentasi ilmiah, bukan jimat, mboten. Terus diwaca sakmene ambek poso, iku mboten enten ngoten riyen. Yes, pokoknya memang ilmiah. Saya punya sekian contoh. Sampean boleh nggak percaya, tapi kebangetan ora percaya. Dulu di antara sifatnya Rasulullah, saya sering ya kadang-kadang ya kepengen emosi lah wong dikandani pangeran kok angel ra karuan. Tapi dulu para nabi itu disifati Allah qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Orang-orang kafir dulu disalahkan Allah karena sudah ada bayinah. Bayinah itu kebenaran yang ketok welo-welo begitu jelas. Sehingga Allah ketika mensifati kekasihnya yaitu Rasulullah SAW, itu status yang ditonjolkan Allah itu apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin namun fakina hatta ta'tiyahumul rabbayina. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Orang kafir yang ngotot terhadap kekafirannya, baik ahli kitab maupun orang musyrik, itu tidak akan tercerabut dari akar kekafiran sehingga datanglah bayinah. Bayinah itu kejelasan yang benar welo-welo. Siapa itu? Rasulun minallah yatslu suhufam. Nah, benar welo-welo itu karena argumentasinya dibenturkan. Saya ulang lagi, dibenturkan. Saya beri sekian contoh argumentasi yang dibenturkan. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji. Lama sekali, ya saya ulang lagi, lama sekali cara berpikir orang kafir, entah kafir Cina, entah kafir Quraisy itu sama. Di mana-mana Tuhan itu penyelesai problem. Pikiran mereka kalau problem itu banyak ya Tuhannya harus banyak. Makanya ada dewa petir, dewa dewi keberuntungan macam-macam. Di orang kafir jahiliyah juga sama. Ini Tuhan spesialis hujan, ini Tuhan apa sesuai fungsinya. Sehingga ketika Rasulullah itu datang membawa konsep satu Tuhan, mereka protes. Disebut aja'alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa Tuhan satu padahal problem kita ini banyak. Inna hadza la syai'un ujab, ini aneh. Tapi Nabi secara telaten adu argumentasi. Kalau kamu sebagai pembantu, sebagai budak, lalu majikan Anda banyak, semuanya punya perintah yang beda-beda, kamu suka apa enggak? Ya tidak suka Muhammad. Enak mana majikan banyak sama majikan satu? Ya enak satu. Tuhan kamu itu majikan kamu.
Kalau Tuhan kamu majikan kamu, kalau Tuhannya banyak, perintahnya beda-beda, habis kamu. Ya sudah, amat Tuhannya satu saja. Itu namanya bayina. Bayina itu argumentasi yang nggak terbantahkan. Nah, itu yang disebut hatta ta'tiyahumul. Itu disebut daraba wa mathalar rajulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Jadi ketika mereka dijak argumentasi, oke mat, kalau majikan banyak tuh gak enak, enak majikan satu. Wa rabbukum sayyidukum, Tuhan kamu itu majikan kamu, maka enak satu. Oke Muhammad, kita terima konsep itu. Alhamdulillah akhirnya mereka Islam. Nah sekarang enggak, berjuang ngamuk ya. Dijak logika itu rapati gelem. Nah, begitu juga tentang syarik. Saya berkali-kali kalau ngaji cerita, saya sebagai manusia mungkin atas nama hati saya sering tidak ikhlas. Tapi atas nama ilmu itu saya ikhlas terus. Nggak pernah ada ikhlas atas nama ilmu. Saya beri contoh, sampai aku pengen ikhlas permanen. Meskipun aku sepotonganmu ora ikhlas, tapi ini kan latihan, jenenge latihan. Nah ini saya beri contoh, nanti setelah pulang ngaji ini pasti ikhlas. Secara ilmu paling enggak. Ya saya ulang lagi secara hati sing roh hati banyak kepentingan lah jenenge hati. Lama sekali kita ikhlas mengatakan ini putih, ya kan? Kertas ini putih apa hitam? Putih. Kamu ikhlas gak? Ikhlas kan? Gak ada yang bayar kan? Kamu mengatakan putih kan gak tak bayar. Terus peci saya ini orang pasti sepakat ini hitam. Dan lama sekali orang mengatakan ini hitam tanpa ada yang gaji. Nah kenapa kita ikhlas? Karena memang faktanya ini putih, sehingga kita katakan putih. Peci hitam, faktanya juga hitam, sehingga kita katakan. Pertanyaannya, kenapa ketika Allah kamu katakan Tuhan, kamu udah ikhlas? Padahal kamu mengatakan ini putih-putih, gak ada yang gaji juga mau. Alasannya apa? Karena ini fakta. Dengan kebencian. Nabi sekarang Allah Tuhan itu fakta apa enggak? Fakta. Loh kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan kamu nunggu opah? Iku ngawur tau ora cara ilmu. Mboten ngawur mboten. Ngawur kan? Harusnya kalau mengatakan fakta itu yang ikhlas. Putih kita katakan putih, hitam kita katakan hitam, meskipun nggak ada yang bayar. Nah itu ilmu. Maka kalau kita dengan ilmu nyembah Allah mesti ikhlas. Ya Allah memang kau Tuhan ya tak sembah. Atas nama ilmu loh, saya ulang lagi, atas nama. Tapi kalau atas nama hati, Gusti nggih nyembah lah Gusti nyuwun opah lah. Kalau ini kan maksudnya ku yo piye no. Dadi